Sampurasun warganet, Headline News kembali hadir menyampaikan berita menarik dan penting yang berhasil diliput Tribun Jabar edisi Rabu 23 September 2020. Saya Tasisius Sutomonayo, kita simak berita utama kami yang pertama. Pusat Pengendali Operasi Pusdalop BNPB melaporkan beberapa kejadian bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah di Jawa Barat, antara lain Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor. Bencana hidrometeorologi antara lain banjir bandang, banjir, dan angin kencang. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati mengatakan kejadian terkini yakni banjir bandang yang menerjang 12 desa dan 3 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Banjir bandang tersebut terjadi di sepanjang aliran sungai Citarik, Cipecit seusai wilayah hulunya diguyur hujan lebat selama 2 jam. Akibat kejadian itu, ratusan rumah mengalami kerusakan ringan, sedang hingga berat, dan ratusan orang mengalami luka dan 3 orang dikabarkan hanyut. Total 971 jiwa di Kecamatan Cicurug, Parungkuda, dan Cidahu harus mengungsi karena rumah mereka hancur. Berita selanjutnya, Kejaksaan Negeri Cianjur akhirnya turun tangan menyelidiki kasus beras plastik dalam paket bantuan pangan non-tunai BPNT yang didistribusikan di Desa Sukaratu, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Cianjur Rohmadi turun langsung menemui para korban ke Desa Sukaratu Selasa 22 September. Rohmadi mengaku sengaja datang langsung ke Sukaratu untuk mengkonfirmasi sejumlah informasi yang mereka terima terkait butiran plastik yang tercampur dalam beras bantuan itu. Namun ia menolak membeberkan hasil temuannya. Tak hanya kejaksaan, utusan dari Kementerian Sosial juga datang langsung menemui para penerima beras bantuan yang tercampur plastik di Kampung Margaluyu, Desa Sukaratu. Berita selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Jabar, Berli Hamdani mengatakan plasma darah jadi metode efektif dalam proses penyembuhan pasien COVID-19. Menurutnya banyak warga Jabar yang menyumbangkan plasma darahnya untuk pasien COVID-19. Plasma darah dari ex-pasien COVID-19 atau plasma konvalesen merupakan plasma darah yang diambil dari pasien COVID-19 yang sudah sembuh, kemudian diproses agar diberikan ke pasien COVID-19 lewat transfusi darah. Saat ini pasien COVID-19 di Jabar yang sudah sembuh mencapai 9.910 orang, sedangkan yang positif aktif sebanyak 7.000-an. Plasma darah pasien COVID-19 memiliki antibodi. Meski pada banyak kasus metode plasma darah ini efektif mempercepat proses penyembuhan pasien COVID-19, tidak serta-merta pemerintah menganjurkan pasien COVID-19 yang sembuh untuk mentransfusikan darah. Perlu pemeriksaan darah untuk memastikan darahnya tidak ada virus lain. Lalu berita selanjutnya, dalam manajer meeting yang digelar di Hotel Sheraton Dago Bandung Senin lalu, dipastikan seluruh persiapan penyelenggaraan lanjutan Liga 1 2020 dimulai 1 Oktober sudah sangat siap. Komisaris PT PBB Umum Mukhtar mengatakan ada beberapa regulasi baru
yang harus dijalankan selama kompetisi di tengah wabah pandemi COVID-19. Satu di antaranya, satu klub dianggap kalah jika supporternya nekat datang ke stadion. Itu merupakan sanksi berat terhadap pelanggaran regulasi pertandingan tanpa penonton. Karena itu, manajemen mengingatkan kepada seluruh komunitas bobotoh untuk melarang anggotanya datang ke stadion saat Persib bertindak sebagai tuan rumah. Jangan sampai apa yang dilakukan bobotoh merugikan Persib. Berita-berita selengkapnya mengenai apa yang disampaikan tadi bisa Anda baca di koran Tribun Jabar hari ini. Perbaharui informasi dan berita teraktual dengan mengklik tribunjabar.id dan tribuncirebon.com. Tak lengkap jika Anda tak menonton video dari berita-berita Tribun Jabar di channel YouTube, Facebook, dan Instagram Tribun Jabar. Mari saling mengingatkan agar patuh protokol kesehatan sesuai imbauan pemerintah. Percayakan penanganan pandemi COVID-19 kepada pemerintah, selalu kenakan masker, jaga jarak, serta jauhi kerumunan. Terima kasih, adios, amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.